Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan bahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen keuangan itu sendiri, lalu selanjutnya adalah tujuan dan fungsi manajemen keuangan, serta penjelasan tentang modal dalam perusahaan. Manajemen keuangan merupakan sebuah bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang. Karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh pekerjaan, seperti di dunia perbankan, perusahaan asuransi, manajemen keuangan, serta sektor pemerintah. Kita lihat bahwa definisi manajemen keuangan merupakan perencanaan, pengorganisasian, lalu melaksanakan, serta mengendalikan pencairan dana dengan biaya yang serendah-rendahnya, dengan menggunakan secara efektif dan tentunya efisien untuk kegiatan operasional organisasi. Adapun tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan kekayaan organisasi, khususnya organisasi perusahaan serta organisasi bisnis. Keberadaan suatu organisasi bisnis atau perusahaan dalam suatu kehidupan dapat dibenarkan terutama dengan alasan efisiensi ekonomi yang dicapai, dibandingkan jika dijalankan oleh seseorang yang bertindak secara sendiri-sendiri. Karena alasan ini, maka suatu korporasi akan bertindak sebagai unit ekonomi yang memiliki individu-individu. Pola pikir laba perusahaan. Organisasi bisnis adalah sarana untuk mencapai laba. Laba dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu laba kotor, laba operasi, dan laba bersih setelah pajak. Laba kotor adalah nilai penjualan bersih dikurangi dengan biaya operasi. Apa saja yang termasuk biaya operasi adalah harga pokok penjualan ditambah dengan biaya pemasaran serta biaya administrasi. Laba bersih adalah nilai penjualan bersih dikurang dengan total beban. Apa saja yang terdiri dari total beban? Adalah beban pokok penjualan, ditambah beban pemasaran, ditambah beban administrasi, serta beban bunga dan beban pajak perseroan. Nah, yang paling penting dalam pencapaian untuk semuanya adalah laba usaha. Peningkatan kesejahteraan yang maksimum dari pemegang saham adalah meningkatkan nilai korporasi yang dicerminkan dalam peningkatan pembayaran dividen. Dan tak lupa juga untuk meningkatkan harga saham perusahaan di bursa. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan karyawan juga harus dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan korporasi, sehingga tercapai apa yang dimaksud dengan full komitmen atau sepenuhnya karyawan dengan korporasi. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham, tentunya secara maksimum. Lalu mencapai keuntungan maksimum dalam jangka yang panjang, serta mencapai hasil manajemen yang maksimum, dan mempertanggungjawabkan sosial secara pengertian peningkatan kesejahteraan dari karyawan perusahaan. Modal dalam perusahaan. Dana diperoleh dengan menjual finansial aset, seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Dapat juga dari pinjaman bank, seperti leasing dan lain-lain. Sedangkan dana tentunya digunakan untuk melakukan investasi pada aktiva tetap, kegiatan operasional untuk kelancaran jalannya sebuah perusahaan. Dapat kita lihat bahwa keputusan penggunaan dana dan pendanaannya. Problem pokok yang dihadapi manajemen keuangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, keputusan penggunaan dana. Merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan untuk menggunakan dana yang tersedia dalam kegiatan investasi atau operasional perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba yang tentunya maksimal. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan untuk memperoleh dana. Apakah dana tersebut berasal dari perusahaan sendiri atau diperoleh dari luar perusahaan, seperti adanya pinjaman kredit atau modal asing. Yang ketiga adalah keputusan pendistribusian keuntungan. Merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang manajemen keuangan agar nilai perusahaannya selalu meningkat. Keputusan ini memerlukan studi empiris seperti studi tentang hubungan kebijakan serta harga saham. Setelah kalian melihat materi yang sudah dijelaskan, silahkan cari referensi lainnya ya di luar materi yang sudah diberikan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.